Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abu Surhan Habib dengan NIM 2310712020 jurusan Ilmu Sejarah. Dan video ini merupakan presentasi dari tugas saya yang tentang perspektif filologi dalam pembelajaran sejarah. Filologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan pada masa lampau, namun dalam bentuk naskah-naskah kuno. Tapi di Google itu memiliki sedikit miskonsepsi pengertian bahwasanya di Google tersebut dijelaskan kalau filologi hanya tentang mempelajari naskah. Sebenarnya hal itu cukup tidak make sense secara pengertian, karena sejatinya kebudayaan itu muncul semenjak adanya tulisan. Awal mulanya manusia purba itu berkreativitas dan membentuk sebuah tulisan. Filologi tidak hanya membahas tentang naskah ataupun yang berbentuk tulisan, karena menurut filologi sendiri sesuatu yang sudah memiliki makna, seperti contoh adalah koin ini, itu sudah bisa menjadi teks. Jadi koin ini sudah bisa masuk ke dalam kajian dari filologi. Jadi jika seandainya pada masa lampau manusia purba pada awalnya suka menggambar apa yang ada terjadi di sekitar mereka, apa yang mereka lihat dan mereka gambarkan di gua-gua, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah teks menurut filologi. Bagaimana kolerasi antara filologi dan juga sejarah? Memiliki kemiripan dengan sejarah tentunya, karena sejarah sendiri mengacu pada pengertian ilmu yang mempelajari tentang peristiwa pada masa lampau yang berhubungan dengan manusia. Karena kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya antara filologi dan juga sejarah ini memiliki satu kesamaan, yaitu masa lalu. Namun tentunya berbeda konteks. Filologi lebih kepada kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia pada masa lampau, yang berupa teks ataupun naskah. Sedangkan sejarah lebih kepada peristiwa manusia itu sendiri, yang sehingga menghasilkan kebudayaan seperti naskah ataupun teks dan lain-lain sebagainya. Lalu kira-kira bagaimana sudut pandang filologi dalam pembelajaran sejarah itu digunakan? Bisa dijadikan sumber primer oleh para sejarawan karena menghasilkan sumber yang otentik. Dan filologi itu bisa digunakan oleh sejarawan untuk lebih memperdalam wawasan tentang bagaimana keadaan masyarakat di masa lampau, baik itu dalam konteks budaya, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sekiranya jelas bahwasannya filologi tersebut sangat bisa dipakai untuk sejarawan. Dan tentunya di dalam sejarah, filologi digunakan sebagai ilmu bantu, sama halnya seperti arkeologi, sosiologi, ataupun yang lainnya. Mungkin sekian penjelasan singkat saya tentang bagaimana perspektif filologi dalam pembelajaran sejarah. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih.